Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Faya ashabal fadail hadaratil mutaqabil sahibil baik ya hitaji al-suri al-biti wa akhuhu ya Mas'ud Ketua PWI Jawa Timur Musyami Kesepuhan PWI Jawa Timur Gus Abdul Hamid Mujib bakal calon wali kota Pasuruan Syawal jadi Yai Syarifuddin Ketua Lembaga Dakwah PWI Pusat Gus Suheri wong bodoh pinter Laskar Jawa Timur Yai Sakil dari Bekasi, ini tetangganya Tengku Kholi, gayanya kayak Tengku Kholi. Para kesepuhan Ketua PWI Kabupaten Tuban, Ketua Laskar atau Panglima Laskar Kabupaten Tuban, para yai, para alim, para ulama. Hari ini sangat berbahagia saya dapat hadir di pondok pesantren Tarbiyatul Tulab penjenenganipun Kiai Ansori dalam rangka menyaksikan pelantikan PWI Kabupaten Tuban, perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Jangan kita berjuang ingin semua orang ikut berjuang bersama kita. Dari zaman dulu, sejak masa perjuangan, pejuang itu minal aqallin, pejuang itu minoritas, karena pejuang itu memperjuangkan hak-hak mayoritas. Tidak semua orang diberikan rasa syaja'ah bil qalbi. Ada orang yang dititipi oleh Allah di dalam hatinya syaja'ah. Dialah yang akan menjadi agen of change of the world, agen perubahan dunia. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang fi qalbihi syaja'ah. Perubahan apapun di dunia ini, peradaban dibangun oleh man fi qalbihi syaja'ah, para kesatria. Daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma adkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu lam ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim. Manusia itu ada dua. Allah membuat perumpamaan jenis manusia itu seperti dua orang laki-laki. Pertama, laki-laki yang bisu, seorang hamba sahaya yang ia tergantung kepada tuannya. Aynama yuwajjihu ay yatawajjah fala ya'ti bi khairin. Di mana saja tuannya itu menyuruh, dia akan bekerja, tetapi lam ya'ti bi khairin. La ya'ti bi khairin, dia tidak akan bisa melakukan apapun yang terbaik. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Apakah orang yang semacam itu sama dengan orang yang dia memerintahkan keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus? Dari zaman dulu manusia itu terbagi dua. Ada yang dia mau bekerja li syaja'atihi fi qalbihi li irfanihi wal yaqinihi, karena keberaniannya, karena ma'rifatnya, karena keyakinannya.
ada yang dia bergerak ketika maulanya, majikannya menyuruh. Aina ma yuwajibu la ya'ti bi khair. Mana saja tuannya menyuruh, dia akan bekerja. Tidak didasari oleh apa keyakinan yang ada di dalam jiwanya. Dan PWI itu termasuk orang-orang ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Dia adalah orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus. Bagaimana tidak lurus? Waltakun ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini PWI. Ciri pertama PWI adalah yad'una ila al-khairi, menyeru manusia kepada kebaikan. Ini yang harus dijaga. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebajikan, kepada kema'rufan, kearifan lokal. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa minal munkarati may yantasibu ila ghairi abihi bi ghairi haqqin. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan an intisabihi ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuri wal kadhib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan, dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah, kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nas. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang hadis dalam status Facebooknya yang di-screenshot oleh teman, dikirimkan kepada saya. Orang ini sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alamiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan melawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Rasul. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kasful asar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia. Kalau Allah sudah berkehendak, dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan
Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukeni wong bodoh yang mau. Wong pintar pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja, ente bukan cucu Nabi. Allahu Akbar. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mungkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu maksudnya kepada syad mukhaliful qiyas wal istirnal. Orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun mungkin kalau mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah terasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu sampai meninggal beliau di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang, banyaknya ke Palembang di Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang nyari-nyari makam yang masih kosong. Kayaknya dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayat Muhammad anak Ibrahim. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Ilham bin Aun. Itu kakek kamu, bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Baklau ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak orang Arab setitik doang, mirip kedelong ini bener-bener baca selawat Arab kedelong kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka meminta Rasulullah di timur diperiksa. Batur-baturnya dulu-dulunya mesti diperiksa 180 wong. Miyaman mesti diperiksa. Tetapi aku dulu
mayoritas B anu sing anu sing siji ribu berarti wong sing dibak lawi kaken dibak lawi karena wong gedean begini itu dibak lawi keno padahal dibak lawi kayak wali Songo dibak lawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Bahlawi kemudian dibalawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% B, tapi ada beberapa orang yang beda. Tidak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Uber dan seluruh laki-laki tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Orang bakal. Saya tanya kepada Dr. Super Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Super, mustahil. Mustahil ini akidah itu apa artinya? Mual bakal orang ta'aluk bil mungkinan orang. Mustahil sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Bahlawi ini keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang masing-masing ngebela ini kita bukti bukan manjingan nih wong sing manyu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Al-Quran sing ngomong walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah mereka akan mendapatkan siksa yang mengerikan. Alimun bermakna mulimun, siksa yang mengerikan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli al-Idrus atau Idrus Romli, pembela Bahlawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencantok nasab Rasulullah Muhammad SAW, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Oke lah, dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhtatum bih wa laisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubuhum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita suka kasih tahu kan? Sayang, sini sayang. Beb, sini beb. Itu Nabi, ya saya itu Nabi, saya bin Ubed bin Ahmad bin sayang. Ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu, Yahudi pesek, jangan Yahudi pesek. Sabar, jangan marah. Sabar. Ini kitanya nih Tahdibul Ansar. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kita bapak kelima nih namanya Tahdibul Ansar karya Al-Ubaidi. Ini kitab Al-Masjid karya Al-Umari. Ini sebut jadi bapak kamu baru enggak? Ini tidak ada itu bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, berarti kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya tidak ada? Kalau kitab lainnya ada, kalau gimana? Kita cari lagi kemana-mana tidak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada dia adakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul kan ini sering. Yai Ansori punya anak berapa? 3.
namanya siapa? Maulana Ansori. Dua. Muhammad Maulana Ansori. Ya. Tiga. Nuraini Ansori. Nah, Nuraini betul. Namanya anaknya tiga, Nuraini, Maulana Ansori, dan satunya Ni'amul Maula Ansori. Ni'amul Maula Ansori. Kan udah tiga tuh. Catat tuh kan, tiga misalnya. Lalu 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Tingkir, lalu ada yang ngomong anaknya 4 tambah Samlawi. Samlawinya Habib Lutfi. Sedang beliau ini bikin apa namanya catatan pribadi. Ada kitab Talqinul Qaul dicatat anak saya 3. Ini kan bukti sejaman. Ada lagi buku harian catat anak saya 3, anak pertama lahir tahun sekian, anak kedua tahun sekian, anak ketiga tahun sekian. Ya anaknya cuma itu aja. Maulana Ansori, Nuraini, sama satunya itu nggak ada Samlawi. Kata yang ngaku-ngaku keturunan dari Kiai Ansori itu ada, tapi tidak dicatat. Dalilnya dalam qaidah ada adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apa katanya? Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul, ada qaidah itu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, mau kunci, cerai, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh nyari dia, istri yang mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, ada mulus dan daya dulu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah. Ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor. Dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan. Tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Masa dia punya motor nggak punya kunci? Betul apa tidak? Betul. Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah. Kemudian dia ingat naruh di paku. Itu qarinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak, hanya belum ditemukan aja ke kunci. Tapi Ubed ini sebagai anaknya Ahmad ini laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalili dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bil dhannil bayyin khata'uh. Tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yaya kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada takdir. Dan anak tadi turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih barokah doain barokah nih doa siapin yang punya duit juga. Alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon namanya, husnudzon namanya dzon, namanya kita ya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudzon. Betul, orang husnudzon itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bidalil, maka
tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini. Kasihan gak punya ibu, gak punya ayah. Dikatakan anak siapa ini Yai Syakir? Anak saya. Husnudul semua bisa jadi anaknya Yai Syakir benar. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak Yai Syakir dari Bekasi, namanya Don. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, Yai Syakir ini juga ngegeruyang aja dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan atas nama saya atau bagaimana? Kalau atas nama saya enggak sah karena saya bukan walinya. Kalau misal saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba lah bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Mau dinikahkan aja Yai Syakir. Tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut gondrong. Nah itu jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya, ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya Samlawi. Kembali lagi, ibunya Samsiah, bukan anak Haji. Dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuban, ini si anak ditanya, hei apa namanya Gus Jani, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya ke hakim, anak siapa itu? Anak Yai Syakir. Sah apa tidak? Sah. Karena surah wal istifadah sudah tersamuk bainan nas fi palang wa fi soko, bahwa anak ini anak Yai Syakir. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelas ini bukan anak Yai Syakir, surah istifadah itu gugur semua. Jadi surah dan istifadah itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jadid, innan nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah illa an yasbuta ma yukhalifu. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Surah istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak Yai Syakir, tidak percaya saja itu anak Yai Syakir. Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak Yai Syakir, karena sudah surah dan istifadah. Dulu sebelum ada penelitian nasab Bahlawi, orang yang mengatakan Bahlawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah surah wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubed ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya tidak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitab ini banyak itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbak Hasim Ashari itu nggak mau baca-baca kena nasab-nasab ngatosin hati. Saya jadi kerasa hatinya atas 2 tahun bikin nasab. Biasanya bacanya hikam, baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atas bagi kita nasab nasab dari dulu. Tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya
Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan menghubungkan anaknya Yai Sakir, mau dikawinkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram, karena nanti akan berzina seumur umur itu. Nggak hitung. Anaknya tidak sah dinikahkan oleh bukan ayahnya, kok ayah angkat tidak sah menikahkan, tapi Yai Sakir menikahkan dan bukan anaknya. Anaknya mengira bahwa dia itu sudah sah nikahnya, padahal indallah la yasihu, indah Syekh Sakir sendiri la yasihu, indah Ki Ansori juga la yasihu. Nah ini, nah kita sekarang kasihan sama mereka. Wes aja marah jika kita butuhnya nabi, orang yang bisa butuhnya nabi jadi bupati di Abdul Hamid Mujib Nyawang wali kota, orang nandel nasab. Jokowi raja kita raja besar, ini raja besar Jokowi dengan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi Fatih Nambi. Apa yang Tuhan itu masih luar saya masih menyusul ke Ronggolawe, Lembu Peteng, macam-macam kebohan abang segala macam. Itu ada orang-orang dulu itu rajin mencatat silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Kebetulan ada orang yang rajin nyatet. Dan orang-orang sepupu-sepupu ya, akhirnya kita tahu bahwa ada gerobokan di Joko Tarub. Saya ini masih turunan bidadari Pak. Nawang Muda Joko Tarub kan ada di gerobokan. Nah itu tidaklah ada artinya sebuah don apabila sudah ada bukti. Tidak bisa. Ada lagi yang bilang jangan fitnah Ubaidillah imam atau Ubaidillah imam, orang nggak ada namanya di dalam sejarah. Mujtahid mutlak, mujtahid mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i yang semasa dengan Ubaidillah. Itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab. Kitab-kitab diaman itu banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadramaut tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang. Nggak sempat yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Bayai. Ini kitabnya nih. Ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Ada kelima karena Ibnu Samrah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyyati. Hada 'inda an-Nasabi yadullu 'ala al-hasri. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajab Al-Muqtidun. قال في المقيمون إذا عبر النسابون بالجملة الاسمية هذا يدل على الحصر. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlatul ismiyah, fa'aqibuhu min salasati bani, itu jumlatul ismiyah itu ada yadullu ala al-asr, di mana anna auladahu munhasiratun fi salasati bani la tidak ada yang lain. Nggak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna khasor ya, itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatu, likulli fannin mustalahatu. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Katanya tidak konsisten ini di dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi dalam Sejarah Mubarakah ini menggunakan apa namanya 3. Kitab abad berapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah ismnya anaknya 4, katanya kitab abad ke-5. Tapi kenapa di kitab abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4.
Tetapi ahli nasab itu punya kaidah, yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3 yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah inqirad tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis-tulis lagi? Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kitab yang lebih kesana lagi, lebih muda, berarti yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di abad yang lebih muda, yang abad 9, abad 10, itu bisa jadi keturunannya sudah inqirad. Yang sudah inqirad itu tidak lagi ditulis, karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqab, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wattaqullaha wal arham. Jadi munasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jan, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, nanti masih ada satu darah. Ini darah kita ini, Pak. Di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam. Nih, kalau kita misalnya tes DNA, tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10. Misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA itu generasi kedua mentok di situ sama semua kakeknya. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua itu nanti di atas kelima nyatu semua. Nah ini Ba'lawi yang sudah tes DNA ini kan udah tes DNA ini 170 dan kita punya 7. Yang satu dari relawan Ba'lawi yang mendukung kita. Ada Ba'lawi yang mendukung kita, rahasia. Wih, bahaya itu orang, bisa dimarahin. Nah itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang, jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akunnya nggak tahu, hanya melihat ke pengumuman yang ada di dalam internet family 3DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui, oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan keturunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja, dan kita itu punya relawan dari Ba'lawi sendiri. Dan ini rahasia dari Indonesia pada Yaman, pokoknya di dunia ini ada Ba'lawi yang mendukung PWILS dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan keturunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Ayo kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan, bareng-bareng, jangan ledek lagi aneh ya. Begitulah beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah ente yang dipesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Ba'lawi yang menyebut guru saya, Abu Yamud tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abunya pernah marah-marah kepada Ba'lawi. Hei Ba'lawi, usia ulah.
Asup ke Banten, lawan asup ke Banten, sancana ceramah, siapa ketahlil gelak 10.000 kali gitu. Marah nih Balawi. Katanya, hei orang aja. Wah, kata saya, boleh juga. Coba mukanya sama muka Abu yang muda di Araban mana itu? Jenggotnya itu kayak satu kopi jelani. Abu yang muda. Itu satu. Itu udah lama, 2018 atau 2019. Tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika syahadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek anak? Nah, alhamdulillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali dan Abi As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut. Kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri Nabi yang berbuat salah, dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakai udung-udung, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Bandung, Sauma Dahi. Dhahara zuhduhu wa dhahara waraquhu wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqh wal-tafsir wal-hadith. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Munhaj, Nihayatul Muqtad, Mughnil Muqtad, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marahlabi, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten. Kitab Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh yang lain dibaca oleh Abuya. Nah, ini ada Abuya mengkritik tesis, bukan ngasih dalil. Wis pokoknya mau dalil-dalilnya. Wis pokoknya mah eta habis eta bid'ah nabawi. Dia turunan Nabi pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa bahasnya. Padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon gak pernah mendukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya membahas saja bahas. Mbak Hasim katanya mengisbat Baghlawi, mana kitabnya Mbak Hasimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbak Hasim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbak Hasim mengisbat Baghlawi? Tidak ada. Mbak Hasim itu kalau ada habis dihormati, kiai siapa aja dihormati. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbak Khalil Bangkalan, hormat kepada Habib, ya hormat bagi semua orang dihormatin, tapi ada enggak Mbak Wali mengisbat? Mbak Wali itu sering nulis kitab loh, ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Usman Balawi, itu kitab dulu saya Fiqhul Nahdiyah. Saya mengisbat Balawi, jelas kalimatnya, wa min dzurriyyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Balawi, itu namanya mengisbat. Istighfar guys, istighfar. Astagfirullah. Wa laisa
alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak berdosa saya. Makanya Hanif Al-Aras itu pakai dalilnya kitab saya ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa? Tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Naqliyah dia mengisah Alawi gimana lagi? Gayanya kan hebat. Kalau kita kan kurang gaya, jadi kita itu ngajak batul moin aja. Betul. Dengan video dia kan tidak meyakinkan, padahal mah yudhiru tawau, yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres. Tapi karena sekarang ada saingannya tidak fair, framing segala macam di terus macam-macam lah gayanya. Akhirnya kayak kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafahum fiddin, itu kelihatan tidak alim. Cuma kalau orang yang tidak punya hebat, sudah, Allah, dia itu haram, dia haram, meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan kalau kayak kita itu aduh lain kesambut cina eta ieu kiai tahajudna sawengi cina 200 rakaat waduh jauh lain mah itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai yang katanya tahajudna 200 dia ngomong dia mah lain bangsa urang lain bangsa urang ini mah bukan kelas saya, selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadhu, itu kalau ada terawih maghribah, orang yang sudah beriman kepada Allah, dia dalam sholat, jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang sholat, karena khusyuk kepada Allah. Kalau dia tidak menunjuk dirinya, jangan sekarang nunjuknya pada jamaah pada kiai jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Dia mah jauh lain bangsa orang. Duduklah situ, duduklah situ. Begitu gaya kiai kita dulu. Makanya dari sekarang gayanya agak dirubah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi martabak, begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi martabak, waalaikumsalam, nggak ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya sama orang setelah dari martabak, tadi lagi martabak, kamu ngomong waalaikumsalam, Rasulullah mengucap salam. Dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jemaah yang ada di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang sokok hari ini karena kedatangan daripada aneh Imaduddin Utsman. Masya Allah, Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua. Gayanya begitu. Na'udzubillah, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita alaman manhajul awliya tis'ah. Kita manhaj Wali Songo yang arif dan bijaksana, berdakwah dengan ramah tidak marah, berdakwah dengan manis tidak bengis, berdakwah dengan beradab tidak biadab. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.